gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam hari Engkau telah memberkati kami. Saatnya kami akan meninggikan, mengagungkan Engkau. Allah kami yang berkuasa di atas segala. Allah kami yang maha kudus, maha mulia, maha agung. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Allah kami, kudus. Kuduslah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah.
pujian, segala hormat hanya untuk Engkau Allah kami, Raja kami. Kami sungguh bersyukur karena punya Allah seperti yang Engkau. Dan setiap kita yang percaya dan bangga akan Tuhan bersama saya katakan amin. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Berapa banyak yang percaya Tuhan kita Raja Mulia hadir di tengah-tengah kita. Boleh berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Kita memberikan pujian, tarian yang terbaik bagi Raja kita, Yesus namanya. Raja mulia, Katakan Allah pemenang. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala cipta, Segala ciptaan, kami sujud menyembah-Mu Tuhan. sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Segala ciptaan sujud menyembah-Mu. Sujud menyembah Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mujizat, come on. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Mari umat Tuhan lebih sungguh katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Mari sebut namanya. Yesuslah Raja. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mempesona, amin. Mari kita menari lebih sungguh buat Tuhan kita. Karena Dia sungguh mempesona. Semua perbuatannya sungguh ajaib bagi kita semua. Sungguh Kau mempesona. Mari umat Tuhan ikut bergoyang bersama kami. Singer di depan. Hapuskan raguku. Kau buktikan. Kau buktikan kasih-Mu. Mati bagiku. Hapuskan dosaku. Sekali lagi katakan sungguh Kau. Sungguh Kau mempesona. Segala perbuatanku hapuskan raguku. Buktikan
hapuskan dosaku. Mari lebih sungguh katakan sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Come on, host of glory. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau tandai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mahkota kehidupanku. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kita diberikan kesempatan untuk mendeklarasikan deklarasi iman. Mari kita angkat suara kita dengan suara yang lantang dan penuh iman. Amin. 1, 2, 3. Aku anak raja, aku ahli waris kerajaan Allah, aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut, aku tidak bimbang. Aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertaiku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Rumah tanggaku disertai Tuhan, dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil. Aku diberkati, anak mantu cucu diberkati, usaha pekerjaanku diberkati, masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik, tidak akan turun, dan apapun yang aku kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Aku tidak berhutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Haleluya, berikan sekali lagi sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur Bapak. Ada sukacita, ada damai sejahtera melimpah di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami puji, kami agungkan Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau diberkati oleh pujian anak-anak-Mu. Kiranya Engkau disenangkan Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami, segala kekurangan kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini juga Bapa, kami mau bersama-sama berdoa bagi bangsa negara kami, bagi gereja Tuhan. Kami mau berkatakan bahwa negara kami, negara Republik Indonesia, adalah negara yang bersatu. Ada kesatuan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Tuhan mempersatukan bangsa kami. Amin. Kami berdoa Tuhan, kami patahkan segala kuasa-kuasa pemecah belah, roh separatisme, terorisme. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Negara kami menjadi negara yang maju, negara mereka yang berkebinekaan tunggal ika, negara yang tidak membeda-bedakan suku bangsa, tidak membedakan ras, membedakan golongan. Kami percaya Tuhan, Engkau berjaga-jaga atas bangsa kami. Secara khusus berdoa Bapa untuk pemilu tahun depan. Kiranya pemilu dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, aman Tuhan. Kami berdoa akan terpilih pemimpin bangsa kami yang takut akan Tuhan. Pemimpin bangsa kami yang berkenan kepada Tuhan.
Kami terus menyerahkan bangsa kami kepada Tuhan. Engkau melawat bangsa kami ya Bapa. Kami terus berdoa kiranya semakin hari, semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya bangsa kami menjadi bilangan bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami. Bangsa kami ada kemakmuran. Bangsa kami yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil, beruntung. Pengusaha diberkati, sawah ladang diberkati, tambak-tambak diberkati Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk generasi muda. Kiranya Tuhan juga melawat para generasi muda menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang berdampak bagi lingkungan. Kami patahkan segala kuasa-kuasa, roh narkoba, roh kenakalan remaja. Kami serahkan kepada Tuhan generasi muda ini. Menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang memiliki masa depan. Kami juga patahkan segala kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk sakit penyakit dijauhkan dari bangsa kami. Kami menyerahkan Bapa untuk gerejamu dimanapun berada. Kiranya ada kesatuan gereja-gereja Tuhan. Suami istri anak dipersatukan di dalam keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga-keluarga dipersatukan dalam gereja Tuhan, gereja lokal bersatu dalam satu sinode. Bahkan Tuhan antar sinode ini juga bersatu membentuk tubuh Kristus. Kami percaya pada saatnya Tuhan, ketika gereja Tuhan bersatu, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas gereja Tuhan. Terang Tuhan terbit atas gereja Tuhan. Gereja Tuhan berdampak bagi kota. Gereja Tuhan berdampak bagi negeri kami. Negeri kami dipulihkan, negeri kami dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, badai persoalan boleh terjadi, boleh datang dalam kehidupan setiap kita. Tapi satu yang harus kita percaya, bahwa bersama Dia kita beroleh ketenangan. Karena di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita pujikan lagu ini dengan awal, dengan penuh iman percaya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
kami Tuhan. Aku tenang karena Engkau adalah Allahku. Kami percaya Engkau melingkupi hidup kami, Engkau menaungi, Engkau melindungi, bahkan terlebih Engkau memberkati kami Tuhan. Lingkupi kami, lingkupi kota kami, lingkupi keluarga kami, lingkupi gereja kami Tuhan. Kami akan terus berseru dan berseru terus memanggil Engkau Tuhan. Kami akan terus berdoa ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati gereja kami, berkati keluarga dan masyarakat kota kami ini Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi keluarga-keluarga yang sejahtera, gereja-gereja yang sejahtera. Demikian kota Sidoarjo menjadi kota yang sejahtera. Karena ini tanggung jawab kami Tuhan. Kesejahteraan kota adalah tanggung jawab kami melalui doa kami. Kami percaya Bapa, melalui keluarga-keluarga yang ada di bawah gereja Betani HOG ini Tuhan, akan menjadi generasi, menjadi keluarga-keluarga yang menyetuskan, melahirkan generasi-generasi yang akan takut akan Tuhan. Terlebih lagi kami boleh berdoa Tuhan, berkati keluarga kami, berkati istri dan suami kami, berkati anak-anak kami. Jadikan mereka teruna-teruna yang takut akan Tuhan. Jadikan mereka jemaat-jemaat yang benar-benar menyembah Engkau Tuhan. Dan sekaligus bersandar dalam tangan kasih-Mu Bapa. Ikat mereka dalam satu tubuh Kristus yang luar biasa. Sehingga apabila kami lemah, kami bisa dikuatkan melalui gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan kami menyerahkan generasi-generasi penerus kami. Generasi-generasi yang menyongsong bonus demografi 2045 Tuhan. Kami percaya mereka nantilah yang akan memimpin, memerintah, memegang tampuk pemerintahan di negara kami ini. Karena kami sudah percaya yakin bahwa mereka generasi-generasi kami adalah generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Kami percaya mereka akan Tuhan angkat menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, akan memajukan bangsa negara kami ini menjadi bangsa yang luar biasa diberkati. Kami percaya Tuhan, percaya. Demikian juga saat ini kami boleh tunduk di kaki salib-Mu Tuhan. Menyerahkan keluarga-keluarga yang belum Tuhan percayakan benih ilahi tertanam di rahimnya. Maka saat ini Tuhan kami minta Tuhan, kiranya Tuhan tanam rahim-rahim benih ilahi di rahim-rahim mereka. Sehingga kami akan mencetak generasi-generasi yang akan takut akan Tuhan. Berkati para mama, berkati para bapa yang setia berdoa untuk keturunan ilahi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga nantinya kami akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Melalui rahim gereja ini juga Tuhan, kami akan mencetak generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekaligus kami boleh berdoa untuk roh-roh pemecah belah, roh-roh intimidasi, roh-roh sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak, kami tanggung dari bumi Indonesia ini. Sehingga negara kami penuh damai sejahtera, sukacita Tuhan ada pada gereja, pada bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terus menerus berdoa dan berdoa terus Tuhan, berkati bangsa kami. Dan sekaligus kami mohon ampun Tuhan, apabila bangsa negara kami ada oknum-oknum atau pribadi-pribadi yang tidak mencukai dengan kesatuan bersatuan. Kami
Sadarkan dia Bapa. Ingatkan dia Tuhan bahwa dia hidup di bumi Indonesia. Bumi yang penuh damai sejahtera Tuhan. Bumi yang penuh dengan kedamaian, kesukacitaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami Bapa. Namun sebelumnya ampuni kami, ampuni sikap kami, ampuni pribadi kami. Apabila kurang berkehendak di hadirat-Mu Bapa. Dan kami serahkan segala doa permohonan kami ini ke dalam satu tangan kuat kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang setia melingkupi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup untuk membuka setiap jalan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap kami. Kami tidak ragu akan pertolongan-Mu Bapa. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Kembali kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari jemaat sendiri nyanyikan lagu ini dengan penuh iman percaya. Benar Tuhan, Kau Allah yang tahu cara untuk membuka jalan kami Bapa. Mari bersama singer katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidup.
Kami telah memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya di saat-saat kami menyembah dengan roh dan kebenaran, hadirat-Mu memulihkan kami. Hadirat-Mu menyembuhkan kami. Ajari kami makin hari makin mengerti, makin hari makin dewasa, makin hari makin mengenal kebenaran firman-Mu. Mari yang percaya, yang siap mendengarkan firman Allah bersama saya katakan amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk saudara. Pada pagi hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema generasi yang berdampak. Saudara, mengapa saya bicara tentang generasi? Kita ini semua adalah generasi, hanya bedanya generasi milenial, generasi Z, dan lain-lain. Tetapi hari ini kita mau bicara tentang generasi, yaitu saudara dan saya, sampai ke anak cucu menantu kita. Generasi yang Tuhan rindukan, generasi yang Tuhan inginkan, yaitu generasi yang bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Apa artinya generasi yang bermanfaat? Generasi yang bermanfaat adalah generasi yang menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Generasi yang berdampak adalah generasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Generasi yang berdampak adalah generasi yang mau peduli atas keselamatan dengan orang yang dekat kepada kita. Generasi yang berdampak adalah generasi yang mau menolong orang di sekitar kita. Saudara, tetapi fakta membuktikan bahwa banyak generasi-generasi yang gagal. Karena dimulai dari generasi yang gagal adalah generasi yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Atau generasi yang dikatakan generasi yang gagal, generasi yang tidak mempunyai dampak bagi orang di sekitar kita. Kriteria kegagalan generasi dimulai dari mana? Dimulai dari rumah tangga, dimulai dari kehidupan kita sehari-hari, mungkin usaha kita. Kelihatannya usaha kita itu baik, tetapi bocor. Kelihatannya usaha kita oke, tapi rumah tangga kita bermasalah. Dan tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh bagi orang di sekitar kita, itu namanya generasi yang gagal. Maka dari itu saya perlu sampaikan kepada setiap saudara, generasi yang gagal itu sering kita anggap gagal dengan kriteria yang di luar kebenaran firman. Apa maksudnya? Mungkin hari ini saudara, ekonomimu sedang bermasalah. Mungkin saudara sedang merasa bahwa aku gagal, aku bangkrut, aku banyak utang. Atau saudara merasa gagal, kesehatanku gagal. Kayaknya dokter sudah ngomong angkat tangan gak bisa sembuh. Mengapa saudara? Saudara mengatakan saudara orang gagal, orang yang tidak bermanfaat, orang yang sudah terpuruk.
Dan ini sangat kontradiksi dengan kebenaran firman. Padahal Tuhan berjanji bahwa engkau akan dibawa naik tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau akan menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Dan inilah janji Tuhan. Tetapi faktanya kita sering kali melihat kok gagal. Dari gagal 1, gagal 2, dari gagal 2, gagal 3, akhirnya kita itu merasa kita itu orang gagal. Penyebab kegagalan itu, saudara, yang pertama, saudara, karena generasi sekarang kehilangan identitas. Saudara kehilangan identitas bahwa saudara adalah ahli waris kerajaan Allah, sehingga saudara didikte oleh keadaan. Saudara didikte oleh lingkungan saudara. Kamu tidak bisa jadi orang sukses. Lihat, utangmu begitu banyak. Kamu tidak bisa sembuh. Dokter sudah ngomong, hasil labmu sangat jelek. Sehingga identitas kita ini selalu menggradasi iman kita kepada Tuhan. Hati-hati. Kalau iman kita sudah digradasi menurun, maka saudara akan menjadi orang yang tidak memiliki identitas. Identitas itu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh lingkungan kita. Saudara kalau hidup di antara orang kaya, saudara sedang mengalami masalah, saudara pasti minder. Gagal ya aku. Begitu saudara mengucapkan saudara gagal, imanmu sudah jatuh. Aduh, sakitku gak bisa sembuh ya. Lihat lingkungan keadaannya. Dokter sudah ngomong begini, ya aku pasrah saja. Tidak, saudara. Aduh, rumah tanggaku seperti ini. Sudah, aku pasrah saja. Artinya kalau saudara pasrah, identitas saudara dipengaruhi oleh keadaan saudara, sehingga iman saudara jatuh. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, jangan izinkan identitas saudara dipengaruhi oleh keadaan. Jangan izinkan. Karena apa? Identitas saudara adalah ahli waris kerajaan Allah. Masa depanmu cerah. Engkau akan naik tidak turun. Apa yang kau kerjakan, Tuhan bikin berhasil. Ini identitas kita. Kerap kali kita dibutakan oleh keadaan. Kita seolah-olah menjadi orang yang gagal. Sehingga kita tidak punya semangat untuk mencari Tuhan. Saudara, hari ini saya mau bicara tentang berapa banyak anak yang kehilangan identitas di dalam studinya, menghadapi hambatan-hambatan, menghadapi persoalan-persoalan. Padahal saudara tidak mengerti bahwa setiap persoalan di belakang persoalan ada agendanya Tuhan. Di belakang masalah ada rancangan Tuhan untuk saudara untuk menjadi naik tidak turun. Identitas banyak anak-anak muda yang dia merasa bahwa melihat di medsos banyak sekali teman-temannya dia seolah-olah sudah menjadi orang yang luar biasa dan saya kok masih seperti ini.
Itu namanya saudara sedang kehilangan identitas. Siapa yang membuat saudara kehilangan identitas? Adalah si jahat. Saudara, kita tidak sadar bahwa saudara sebagai orang Kristen, orang percaya, kita dikepung oleh persoalan-persoalan keduniawian. Kita dikepung oleh ekonomi, dikepung untuk ngatur rumah tangga, dikepung oleh masalah-masalah, sehingga kita lupa bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita lupa. Kita bingung. Tetapi kalau saudara mengenal bahwa saudara mempunyai identitas yang jelas bahwa saudara adalah anak Allah. Saudara diciptakan seturut gambaran Allah. Saudara didesain seperti Allah dan saudara didesain menjadi pemenang. Itu identitas saudara. Dan saudara kalau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan dengan mulut mengaku Yesus sebagai Allah dan bangkit pada hari ketiga, saudara mendapatkan membership. Kartu identitas bahwa saudara adalah anak raja. Amin. Aminnya ragu-ragu. Amin, saudara. Mungkin saudara sekarang sedang dikepung oleh masalah. Persoalan, tekanan. Mungkin saudara sedang menanti-nanti jawaban. Kalau Tuhan belum jawab, bukan berarti Tuhan tinggalkan saudara. Kalau Tuhan belum jawab setiap doa saudara, bukan berarti Tuhan tidak cinta saudara. Kalau saudara mengenal identitas saudara sebagai anak Allah. Kalau Tuhan belum memberikan saudara terobosan, membebaskan saudara dari persoalan, bukan berarti Tuhan matanya tidak melihat. Ada waktunya Tuhan. Amin. Saudara, identitas diri ini harus kita miliki supaya saudara bisa melihat jauh ke depan. Seperti seekor burung Raja Wali. Dia bisa melihat begitu jauh. Lihat ke depan untuk menjadi pemenang. Selain saudara, Tuhan mengajar saudara bisa melihat jauh ke depan. Dan Tuhan katakan, ambil langkah. Rancangannya Dia yang begitu luar biasa untuk menjadikan saudara dan saya menjadi pemenang. Bagaimana kita bisa jadi pemenang kalau tidak ada pertandingan? Bagaimana saudara bisa menjadi orang yang luar biasa kalau tidak ada ujian? Maka dari itu, di dalam ujian itu dibutuhkan. Saudara dan saya dibutuhkan, ada ujian yang harus kita lewati. Tapi jangan lupa, saudara punya identitas. Adalah ahli waris kerajaan Allah. Saudara milik Kristus. Waktu saudara menghadapi pergumulan,
kamu gagal. Lawan dengan firman. Saudara, serangan-serangan itu kalau saudara sudah mulai mendikte saudara, kamu tidak bisa menjadi orang. Kamu ini orang yang gagal. Kamu ini orang yang sudah sakit. Kamu nggak bisa jalan lagi. Kamu nggak mungkin bisa sembuh. Lawan dengan firman Tuhan. Kamu katakan begini. Tuhan berjanji bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan berjanji, aku buat engkau naik tidak turun. Tuhan berjanji, aku lewat sungai, aku tidak dihanyutkan. Tuhan berjanji, aku lewati api, aku tidak dihanguskan. Tuhan berjanji, masa depanku pasti cerah dan penuh harapan. Lawan kondisi keadaan. Kalau saudara tidak lawan, iblis bisa memakai lingkungan keadaan untuk mengalahkan saudara supaya iman saudara jatuh. Iblis tidak bisa mengambil nyawa saudara, tapi iblis bisa melalui dusta, menipu, menggunakan lingkungan, menggunakan keadaan untuk supaya kita kehilangan identitas. Sehingga iman kita jatuh. Dan saudara jadi orang yang gagal. Saudara, mungkin saudara sedang mengalami masalah. Ucapkan syukur. Tuhan pakai masalah untuk mengangkat saudara, untuk membentuk karakter saudara. Lawan serangan dari si jahat itu. Ambil waktumu, dengarkan firman. Ucapkan firman, karena firman dimulai dari pendengaran. Supaya iman kita bangkit. Dan firman itu jika saudara lakukan, saudara akan menikmati hadiratnya. Dan hadiratnya membuat saudara menjadi orang pemenang. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pada waktu Daud, dia diurapi oleh Nabi. Dan Nabi mengatakan engkau akan jadi raja. Sebelum Nabi mengurapi, dia belum mengurapi Daud. Maka Nabi memanggil ayahnya. Panggil semua anakmu. Salah satu dari anakmu akan dijadikan raja. Saudara, pada zaman 6.000 tahun yang lalu, Nabi itu sudah sangat-sangat dihargai oleh rakyat-rakyatnya atau jemaatnya.
Maka sebagai ayah, dia memberikan atau menyuguhkan anak-anak yang hebat. Dia memperkenalkan dari satu, yang kedua, yang ketiga. Semuanya gagal dari seleksi. Tetapi seorang nabi, dia mempunyai penglihatan yang begitu tajam. Dia bilang masih ada satu. Karena orang tua ini, saudara, dia hanya melihat packagingnya. Dia melihat luarnya. Hanya yang dilihat perawakannya. Anak yang pertama itu perawakannya yang besar. Ini kerap kali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita hanya lihat luarnya, tapi kita lupa. Tuhan tidak lihat luar. Tuhan lihat hati. Tuhan lihat yang dalam-dalamnya. Maka dari itu setiap kita, saudara, jangan mudah ditipu oleh keadaan-keadaan. Kita sering ditipu, melihat seolah-olah orang yang kita hadapi ini, orang yang luar biasa. Karena kita lihat dari luar. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan tidak lihat luarnya. Tuhan tidak lihat perawakannya. Tapi Tuhan lihat hatinya. Hati saudara. Maka dari itu saudara, kita sering terkecoh. Kita sering keliru. Kita lihat dari luarnya seolah-olah orang ini menjanjikan. Tetapi di belakangnya penipu. Daud disimpan oleh papanya. Setelah Nabi mengatakan tidak, masih ada satu, terpaksa yang dikeluarkan. Daud, kalau bahasa Ibrani unyu-unyu, saudara. Daud gak diperhitungkan. Pendek, mukanya kemerah-merahan. Bocil, saudara. Bocah ingusan. Tapi pada waktu Nabi melihat, dia tidak lihat bocah ingusan, tetapi dia tahu bahwa ini yang dipilih Tuhan, ini yang dikehendaki Tuhan. Maka dia ambil minyak, dia urapi Daud. Apakah langsung Daud begitu diurapi jadi raja? Tidak, saudara. Daud jadi raja butuh proses, butuh waktu, saudara. Dia butuh mengembalakan dombanya yang 4 dengan sungguh-sungguh. Di saat dia menghadapi binatang buas, dia bisa merobek mulutnya binatang buas. Pada saat dia menghadapi masalah, dia bisa melindungi semua dombanya. Inilah cara Tuhan untuk supaya kita mengerti bahwa identitas kita adalah milik Tuhan, maka kita perlu dilatih supaya serupa dengan Kristus. Jadi kalau saudara sedang menghadapi persoalan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah, saudara ingat satu, identitas saudara adalah anak raja dan saudara sedang dididik, dilatih. Seperti Daud dilatih. Apa yang dilatih Daud? Daud dilepas di tempat yang bebas. Ada binatang buas, ada rumput yang hijau untuk dia pilih, untuk berikan yang terbaik untuk dombanya. Dia mencari sungai yang segar untuk diberikan kepada dombanya. Dan Tuhan sedang melatih Daud untuk dimulai domba yang tidak lebih dari 4 digembalakan supaya satu hari dia bisa menjadi raja.
memimpin seluruh negeri. Inilah cara Tuhan. Tetapi waktu Daud diurapi, enggak langsung jadi raja, tapi dia kenal, aku punya identitas, yaitu ahli waris kerajaan Allah. Dia tunggu waktunya Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Saudara, dia lakukan tanggung jawab. Dia gembalakan domba-dombanya dengan baik. Memberi makanan yang sehat. Mencarikan air yang segar. Dia bawa dia bawa di tempat-tempat yang aman. Demikian juga saudara juga. Saudara adalah gembala di tengah-tengah keluarga saudara. Dan urapan itu sedang merestorasi. Urapan itu sedang memperbaiki kehidupan Daud untuk menjadi dewasa. Bukan hanya dewasa itu diukur dari umur, tapi rohaninya dewasa. Pada waktu Daud dipanggil untuk memainkan kecapi, hadiratlah hadir. Saul dibebaskan dari kerasukan setan. Inilah kita belajar dari Daud. Pada waktu Daud melihat bahwa Allahnya dia dihina oleh orang Filistin. Dia ngomong sama orang di sekitarnya. Aku aja yang melawan mereka. Saudara, Goliat itu adalah pendekar, sudah dilatih, sudah diperlengkapi dengan senjata yang luar biasa, tombaknya, baju ciranya, untuk berperang. Tetapi pada waktu dia berperang melawan Daud yang kecil, mungil, imut-imut, dia tersinggung, saudara. Dan Daud bawa tongkat dan umban. Goliat mengatakan, emangnya aku anjing? Tapi Daud, dia mengenal identitas dia. Dia lawan Goliat itu. Kamu berperang menggunakan pedang dan tombak. Tetapi aku melawan kau dengan Allah. Kuasa Allah. Kira-kira saudara masuk akal enggak? Aku melawan kau dengan firman Tuhan dan aku melawan kau dengan kuasa Allah. Enggak pakai tombak. Pada waktu mereka mau berperang, saudara, Daud tidak cari tempat untuk bersembunyi dulu supaya dia bisa menang. Daud karena dia dipenuhi oleh Roh Allah. Dia mengambil langkah, Alkitab mencatat, dia mengejar ke depan. Pada waktu dia mengejar ke depan, dia berhadapan dengan Goliat. Inilah gambaran kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita sudah mengenal identitas kita, kita menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Kita lawan lingkungan kita, keadaan kita dengan firman yang seperti dikatakan Daud. Aku akan kalahkan kamu dengan nama Tuhanku. Demikian juga kalau saudara menghadapi persoalan saudara. Lawan persoalan saudara dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Pasti ada kemenangan. Dan apa yang terjadi? Urapan itu mengalir. Dan urapan itu membawa Daud
dipenuhi roh Allah. Dan pada waktu itu, nggak ada ajaran untuk kemiliteran zaman dulu. Bahwa perang itu pakai umban, jarang saudara. Orang pakai tombak, pakai pedang. Ini Daud waktu dipakaikan baju jirah, dia kedodoran saudara. Akhirnya dia keberatan, dia buka itu. Dia pakai apa? 5 batu licin. Dari 5 tidak dipakai semua, ambil 1 saja. Dia diambil umban. Dengan nama Tuhan. Umban dilepaskan. Mengena dahi dari Goliat. Dan Goliat tumbang. Inilah gambaran kehidupan kita. Kita kerap kali, kita kehilangan identitas kita. Kita kerap kali merasa bahwa kita ini tidak mampu. Karena saudara sedang kehilangan identitas saudara. Hari ini, kenali identitas saudara. Katakan dengan sebelahmu, engkau anak raja. Amin. Engkau anak raja. Engkau adalah pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Amin. Waktu tumbang Goliatnya. Bagaimana sikap orang di sekitar saudara. Atau di sikap orang-orang di sekitar Daud. Semuanya orang tercengang. Kok bisa? Mana mungkin? Karena apa? Dia tidak kenal Allahnya Daud. Banyak jemaat yang kan, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kalau saudara ngomong kok bisa, saudara tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara, waktu Tuhan mengurapi Daud melalui nabinya, ada jeda waktu yang begitu panjang. Daud tidak pernah mengeluh. Nabi itu mengatakan kamu akan dijadikan raja. Tapi keadaannya, orang di sekitarnya, dia lihat postur tubuhnya. Dan dia butuh waktu, saudara. Waktu apa? Proses. Apakah saudara punya kesabaran? Kalau saudara tidak punya kesabaran, bagaimana saudara bisa memimpin negara yang besar? Di dalam satu idiom mengatakan begini, if you want to be a great leader, you must have a great heart. Kalau kamu mau menjadi pemimpin yang besar, kamu harus mempunyai hati yang besar. Daud orangnya kecil, hatinya besar. Saya percaya jemaat di tempat ini, walaupun kelihatannya orangnya tidak diperhitungkan, tetapi engkau sangat-sangat besar. Amin. Mari saudara, kita menghargai korban Kristus. Yesus menjelma sebagai manusia, mempunyai misi, yaitu misi keselamatan. Supaya saudara dan saya mengalami keselamatan yang kekal. Mari kita menghormati korban Kristus. Angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur. Kurama syakaranama kurama syakaradaba. Horama syikiaradaba kuraba syakaradaba kuraba syik. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Engkau telah mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah patahkan segala kutuk-kutuk. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk-kutuk sakit penyakit. Sudah engkau patahkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Melalui korbanmu. Penebus. Oleh darahmu. Penebusan darah anak domba. Maka kita semua memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji, mempermuliakan Engkau. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila kami Tuhan dengan firman ini Tuhan kami dikuatkan Tuhan. Kami percaya identitas kami adalah anak Allah, anak Raja. Kami adalah ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih atas anugerah-Mu ini. Dan Kau juga memberkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk setiap kami Tuhan. Engkau memperlengkapi kembali Tuhan, lebih lagi Tuhan, dengan urapan yang baru, visi misi yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kesehatannya, memberkati seluruh aspek kehidupannya, memberkati pelayanannya, memberkati anak-anaknya Tuhan. Kami percaya keluarga ini adalah keluarga kesayangan-Mu. Engkau akan memberkati seluruh aspek kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Bila kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami siap memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Yeni. Saya Cui dari BCM 2. Saya senang acara ini. Ikut meramaikan 17 Agustus di gereja kami. Yeay. Nama saya Hendrik Supriyadi dari FA Tulangan. Kesan dan kesannya untuk lomba 17-an FA ini untuk mempersatukan kita. Semakin kita kenal dengan tim-tim lawan, kita kenal FA lain. Dan kami bersyukur untuk saat ini kami boleh
semakin tekun, taat, dan setia. Shalom, nama saya Yeni. Shalom, nama saya Cindy. Shalom, nama saya Debbie. Kami dari FA Tara. Hari ini kami mengikuti lomba 17-an. Lombanya bagaimana? Wah, seru. Semangat. FA Tara pasti menang. Kami dari FA Skardangan. Acara 17 Agustus yang diadakan di gereja sangat keren. Luar biasa. Yes. Kami dari FA TNI AL Candi 1, pasti nomor 1. Hurra! Kami dari FA Pondok Mutiara, kami datang untuk menang. Yes. Kami dari FA Puri Indah Istana Mentari, kami datang untuk menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Shalom, kami dari FA CPB memberikan kesan-kesan. Kami bersemangat mengikuti lomba 17-an di gereja ini, dan agar makin lomba-lomba ini ditekankan lebih lagi. Dan kami mengucapkan selamat Hari Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. FA TPI 3, semangat. Merdeka, merdeka, merdeka. Kami dari FA Peluru Permai, maju terus, pantang menyerah. Salam, kami dari kelompok FA Taman Tiara dan FA Dolok Utara mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan, bebas dari penjajah, bebas dari dosa, merdeka, merdeka, merdeka. Shalom, saya Bu Sepinta Sembiring dari FA Peluru Permai. Saya sangat bangga dengan FA kami, dan kami juga sangat senang dengan anggota grup FA kami yang dari Peluru Permai. Untuk acara ini, saya sangat senang. Dalam acara ini banyak perlombaan yang saya petik ya. Dalam permainan ini kita harus taat dan tekun dan setia. Saya sangat senang, dan biar perlombaan ini melatih juga akan rohani kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara berada di tempat ini menjadi hamba Tuhan, itu pilihan. Sudah dipilih dan ditetapkan. Sudah ditetapkan, engkau diurapi. Sudah itu engkau tumpang tangan, ada mujizat. Berapa banyak kita mempunyai kesombongan rohani, kita merasa kita yang paling benar, kita bisa ini, bisa itu. Dan kita di dalam gereja, kita menghakimi hamba Tuhan. Hati-hati. Kita ini kalau bersatu, berkumpul, punya misi, saudara. Misinya apa? Berdoa untuk memenangkan jiwa. Berdoa untuk orang dipulihkan. Berdoa untuk orang sakit supaya disembuhkan. Orang yang disertai Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, maka keberanian saudara akan bertambah, ketakutan akan lenyap. Saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara berbicara satu kata, 3.000 jiwa diselamatkan. We had to run from the sun. Oh, lead us away out of the desert. We walked out for days. It's God who gives us strength to be who we are. Who we are. Who lead us away out of the desert. We walked out for days. It's God who gives us strength to be
frozen our soul in the misery. We had to run. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula angkong percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selamiya. Atiku ayem tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula ngandhut Gusti. Saben dina kula ngandhut Gusti. Monggo sederek kita semua nembang lan nari kagem Gusti Yesus. Amin. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Sekali lagi katakan gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selamiya. Atiku ayem tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula ngandhut Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selamiya. Atiku ayem tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula ngandhut Gusti. Saben dina kula ngandhut Gusti. Saben dina kula gandol sinten sederek. Gandol Gusti. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu. Kau akan naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan, semuanya pasti berhasil dan beruntung.
terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan sukacita, dengan iman bersama saya katakan amin.